Ujian munakasah pada hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu dan berjumpa dalam ujian skripsi bimbingan saya dan Mbak Aulia yang bernama Mbak Julita Sari dengan NIM 17 10 60 133 dengan judul Ekuivalensi Topologi di Ruang Bernorma dan Ruang Bernorma G. Baik, Bapak Ibu dan Mbak Julita Sari, perlu saya sampaikan di sini bahwa ujian ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama nanti Mbak Julita diberi waktu mempresentasikan hasil penelitiannya selama maksimal 15 menit, nggak usah lama-lama ya. Kemudian sesi kedua adalah klarifikasi dari tim penguji. Selanjutnya sesi ketiga adalah musyawarah hasil sidang skripsi hari ini. Baik. Ya, kita langsung saja ke sesi pertama. Mbak Julita Sari sudah siap ya? Ya. Mbak Julita Sari dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil skripsinya maksimal 15 menit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Mala atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Mala Hayati SFI MSC selaku Ketua Sidang Munakosah pada hari ini. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Zakirianto SFI MSC selaku dosen penguji 1. Dan yang saya hormati Ibu Aulia Hifah Futona MSC selaku dosen penguji 2. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji saya pada siang hari ini. Perkenalkanlah, saya Julita Sari akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Ekuivalensi Topologi di Ruang Bernorma dan Ruang Bernorma G. Pokok pembahasan pada skripsi saya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kedua dasar teori, ketiga pembahasan, dan keempat penutup. Yang pertama yaitu latar belakang. Ilmu merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap orang dalam hidup. Salah satu ilmu yang sangat dibutuhkan yaitu ilmu matematika. Matematika terbagi menjadi beberapa cabang konsentrasi. Salah satunya yaitu cabang analisis. Cabang analisis terus mengalami perkembangan, berawal dari analisis klasik, kemudian berkembang menjadi analisis modern. Analisis modern mempelajari tentang konsep yang bersifat abstrak pada konsep ruang. Salah satunya adalah ruang topologi. Nah, selain mempelajari ruang topologi, perkembangan lain dalam analisis modern yang bersifat abstrak dan menarik untuk dibahas adalah ruang bernorma. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ruang bernorma juga mengalami perkembangan. Salah satunya yaitu munculnya ruang bernorma G. Ruang bernorma G pertama kali diperkenalkan oleh Kamran Alam Khan pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa ruang bernorma G merupakan perluasan dari ruang bernorma. Akan tetapi, pada tahun 2019, Anirban Kundu dan kawan-kawan melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa ruang bernorma G bukan merupakan perluasan dari ruang bernorma. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada teorema ekuivalensi topologi di ruang bernorma dan ruang bernorma G. Selanjutnya rumusan masalah ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana konsep dan sifat-sifat topologi di ruang bernorma G. Yang kedua, bagaimana pembuktian teorema ekuivalensi topologi di ruang bernorma dan ruang bernorma G. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis konsep dan sifat-sifat topologi di ruang bernorma G. Yang kedua, menganalisis pembuktian teorema ekuivalensi topologi di ruang bernorma dan ruang bernorma G. Tinjauan pustaka di sini berisi referensi-referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan skripsi saya. Yang pertama yaitu pada tahun 1906, yaitu yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Maurice Fréchet yang memperkenalkan metrik. Kemudian pada tahun 1962, Galler memperkenalkan perluasan dari ruang metrik, yaitu ruang metrik 2. Nah, pada tahun 1963, Galler juga memperkenalkan ruang bernorma 2. Dan pada tahun 1967, Galler memperkenalkan
perluasan lain dari ruang metrik, yaitu ruang metrik M. Kemudian pada tahun 2006, Mustafa dan kawan-kawan memperkenalkan ruang metrik G. Nah, pada 2014, Kamran Alamkan dan kawan-kawan memperkenalkan ruang bernorma G. Kamran Alamkan mengatakan bahwa ruang bernorma G merupakan perluasan dari ruang bernorma. Namun pada tahun 2019, Anirban Kundu dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ruang bernorma G bukan merupakan perluasan dari ruang bernorma dan juga memperkenalkan perluasan baru dari ruang bernorma. Sistematika penulisan yaitu terdiri dari 4 bab. Bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan, dan metode penelitian. Selanjutnya yaitu di bab 2, dasar teori. Berisi definisi, teori, sifat-sifat, dan contoh yang menjadi dasar untuk mendukung pembuktian pada bab berikutnya. Selanjutnya yaitu bab 3, pembahasan, yang berisi teorema basis untuk topologi di ruang bernorma G dan teorema ekuivalensi topologi di ruang bernorma dan ruang bernorma G. Kemudian bab 4-nya berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Masuk ke dasar teori. Dasar teori yang saya gunakan yaitu yang pertama ruang metrik. Ruang metrik merupakan himpunan tak kosong X yang dilengkapi dengan fungsi metrik yang memenuhi 4 aksioma. Metrik G merupakan himpunan tak kosong X yang dilengkapi dengan fungsi metrik G yang memenuhi 5 aksioma yang seperti di layar. Selanjutnya yaitu ruang bernorma. Ruang bernorma merupakan ruang vektor yang dilengkapi dengan fungsi norma yang memenuhi 3 aksioma seperti di layar. Kemudian ruang bernorma 2 merupakan ruang vektor yang dilengkapi dengan norma 2 yang memenuhi 4 aksioma seperti di layar. Selanjutnya yaitu ruang topologi. Definisinya yaitu diberikan himpunan tak kosong X dan tau subset dari power set X. Himpunan tau adalah suatu topologi pada X apabila memenuhi kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, X dan himpunan kosong termuat di dalam tau. Kemudian yang kedua, gabungan dari sembarang himpunan anggota tau ada di dalam tau. Kemudian yang ketiga, irisan berhingga dari sembarang anggota tau juga ada di dalam tau. Selanjutnya, pasangan X, tau disebut ruang topologi dan anggota-anggota tau disebut himpunan terbuka. Kemudian definisi basis. Di sini ada 2 definisi basis. Yang pertama yaitu B bagus disebut basis untuk topologi tau apabila untuk setiap anggota tau merupakan gabungan dari anggota-anggota B bagus. Kemudian yang kedua, B bagus disebut basis untuk topologi tau apabila untuk setiap himpunan terbuka G dan P elemen G terdapat B elemen B bagus sehingga berlaku P elemen B subset dari G. Selanjutnya yaitu definisi subbasis topologi. Y disebut subbasis untuk topologi tau apabila koleksi irisan berhingga dari anggota-anggota Y merupakan basis untuk topologi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pertama, definisi dari ruang bernorma G. Ruang bernorma G merupakan ruang vektor yang dilengkapi dengan fungsi norma G yang memenuhi 5 aksioma seperti di layar. Selanjutnya yaitu definisi topologi norma G. Diberikan ruang bernorma G, X, norm G. Topologi norma G yang dinotasikan dengan tau G didefinisikan sebagai topologi terkecil dalam X yang memuat UG. Nah, berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa UG merupakan subbasis untuk topologi tau G. Selanjutnya akan ditentukan basis untuk topologi tau G menggunakan teorema di bawah ini, yaitu diberikan tau G merupakan topologi norma G untuk ruang bernorma G, X, norm G. Subset dari UG didefinisikan dengan BG, merupakan basis untuk topologi norma G. Selanjutnya yaitu langkah untuk membuktikan basis untuk topologi norma G. Berdasarkan definisi topologi norma G tadi, yaitu UG merupakan subbasis untuk topologi tau G. Kemudian akan ditunjukkan bahwa BG adalah basis untuk topologi tau G.
Pertama, akan dibuktikan terlebih dahulu bahwa BG adalah basis untuk topologi tau. Kemudian ditunjukkan bahwa tau sama dengan tau G. Nah, karena tau sama dengan tau G, maka BG juga merupakan basis untuk topologi tau G. Selanjutnya yaitu langkah untuk membuktikan teorema ekuivalensi topologi di ruang bernorma dan ruang bernorma G. Diketahui ruang bernorma G. Nah, dari ruang bernorma G ini dapat dibangun suatu ruang bernorma atau bisa disebut dengan ruang bernorma yang dibangun oleh ruang bernorma G. Berdasarkan langkah pembuktian sebelumnya, dapat ditunjukkan bahwa basis untuk topologi norma G sama dengan basis untuk topologi norma. Karena basisnya sama, maka diperoleh topologinya sama. Akibatnya ruang bernorma G bukan merupakan perluasan dari ruang bernorma. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulannya, setiap ruang bernorma G merupakan ruang metrik G, sehingga semua konsep pengertian sifat-sifat dan teorema-teorema yang berlaku di ruang metrik G berlaku pula di ruang bernorma G, termasuk konsep dan sifat-sifat topologi di ruang metrik G, sama dengan konsep dan sifat-sifat topologi di ruang bernorma G. Pengertian basis dan subbasis pada topologi di ruang bernorma G sejalan dengan pengertian basis dan subbasis yang ada di ruang topologi. Basis untuk topologi ruang bernorma sama dengan basis untuk topologi ruang bernorma G. Akibatnya, topologi untuk ruang bernorma sama dengan topologi untuk ruang bernorma G. Karena topologinya sama, maka dapat disimpulkan bahwa ruang bernorma G bukan merupakan perluasan dari ruang bernorma. Sarannya yaitu untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait perluasan terbaru dari ruang bernorma. Kalau dari jurnal yang saya gunakan yaitu ruang G2N. Nah, bisa dibuktikan bahwa apakah ruang G2N ini perluasan dari ruang bernorma atau bukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Julita Sari. Pas ya. Kita masuk ke sesi 2, klarifikasi dari tim penguji. Kita mulai dari Mas Zaki dulu ya, Mbak Ul. Monggo, Bu Aul juga boleh. Ya, kebetulan di sini pembimbing, jadi sudah sering nanya. Jadi kita dengar klarifikasi dan masukan dari Pak Zaki. Semoga nanti setelah mendapatkan masukan, skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dipersilakan Pak Zaki. Terima kasih Bu Mala. Berapa menit Ibu? Biar nggak kelamaan kayak kemarin. Suka hati lah, kata Ipin. Kalau kau suka hati tepuk tangan nanti. Oke, terima kasih Bu Mala dan juga Bu Aulian ya, pemimpin kedua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tadi mohon maaf ya telat. Sebentar tadi ya. Harus borong ini kayaknya, harus belanja lebaran, beli baju lebaran kayaknya ini. Bukan, ceritanya bukan gitu. Tadi saya dari rumah orang tua saya. Oh. Mau nyalain laptop, baterainya habis, saya cari chargernya di mana gitu. Ternyata di rumah. Langsung yang ngebut pulang ambil charger. Untung masih nyanda. Nah, jadi lewat itu gangnya Bu Mala itu yang ayam goreng, tapi ayam gorengnya udah nggak ada sekarang Ibu ya. Ya nggak ada. Udah tutup kayaknya ya. Iya. Oke. Malah ngobrol kemana-mana ini. Oke, Mbak Julita Sari ya. Iya Pak. Oke. Saya ucapkan selamat ya Mbak Julita ya. Ini perjuangan yang ekstra kerja keras kali ini ya. Ini kalau nggak bimbingannya Bu Mala ini sepertinya kok saya nggak yakin bisa menakosah sekarang ya. Dikejar terus ya. Iya, diteror ya Pak ya. Disetrap. Tapi bagus toh. Ya, memang bimbingannya Bu Mala kan karakteristiknya seperti ini ya. Jadi bagus ya. Baik bimbingan skripsi maupun bimbingan PA ya. Jadi memang cocok ini kalau jadi apa ini? Pembimbing. Yang hebat tuh mahasiswanya, bukan dosennya dong. Mahasiswanya. Oke, Mbak Julita di mana sekarang ini?
Saya di kos, Pak, Di kos. Sama siapa di kos? sama Ayomi. Mana? Coba lihat teman-temannya di belakang layar siapa aja ini. Cuma Ayomi, Pak. Oh, sama Udah pada Ayumi. Hore, Kalau yang tim Riana hore. kemarin itu rombongan itu. Iya, saya ada di situ, Pak. Di balik laptop itu banyak orang ternyata. Oke, selamat ya Mbak Ayumi ya. Kemarin udah munakosa juga ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Udah pecah telur 3 ini ya. 3 apa 4 ya? 4 tadi pagi, Oh Nur. iya, betul. 3 ya. Ini kelima. Oke ya. Di sini saya hanya mau mengkonfirmasi ya Mbak ya, apa yang Mbak tulis di skripsi ya. Iya, Pak. Oke. Dari skripsi terakhir nih ya, karena kemarin, saya udah baca skripsi ternyata dikabari ada revisi kan. Jadi Iya, Pak. 2 kali kayaknya revisinya ya. 2 kali, sekali atau 2 kali ya? 2 kali aja ya. Sekali ya? Sekali. Oh sekali ya. Mereka tuh pakai itu loh. Pakai hyperlink atau apa sih itu namanya, Pak? Jadinya berantakan gitu. Oh iya, makanya Reference gitu loh. pakai latex makanya. Cross-reference. Ya, oke. Oke, saya cukup terkesan ya dengan skripsinya ya, karena saya lihat referensinya baru ya, jurnalnya ya, tahun 2019 dan cukup tipis nih ya, terkesan tipis ya. Tapi ya kita lihat nanti ya, apakah tipis tapi berbobot nanti kita lihat. Kemudian dari segi penulisan ya, walaupun sudah minim kesalahan ya, tapi saya masih menemukan beberapa hal yang tidak konsisten ya, seperti tulisan vektor ya. Di dalam beberapa tulisan Mbak menuliskan vektor ya, RN ya, itu sebagai vektor baris, tapi di tulisan yang lain Mbak menuliskan dengan vektor kolom ya. Ya kan? Contohnya di R3 ya. Saya lupa contoh halaman berapa, lupa saya. Kayaknya contoh bebas Bergantung satu linear ya. Ya. Ya, di situ kan Mbak pakai vektor kolom ya. Ya. Sedangkan yang lain kan vektor baris ya. Jadi mohon disamakan semua ya nanti ya. Kemudian terkait dengan penulisan vektor nol ya Mbak ya. Sebaiknya dibedakan ya Mbak ya, antara nol bilangan dengan nol sebagai vektor nol ya Mbak ya. Seperti Mbak menulis X ya, waktu Mbak menuliskan vektor X kan Anda kasih X bar ya. Iya. Iya kan? Nah, sebaiknya memang nolnya juga diperlakukan hal yang sama ya Mbak ya. Baik, Pak. Jadi nanti saya waktu di belakang itu agak kebingungan saya ya. Waktu kita bahas jarak ya, dxy sama dengan 0, jika xy X sama dengan 0 apa gitu ya. Ya, berarti nolnya nanti di situ kan, kalau dxy kan sama dengan 0 kan 0 bilangan ya. Iya. Sedangkan X sama dengan 0 itu X-nya adalah vektor 0 kan maksudnya? Iya. Ya. Nanti tolong itu diperbaiki ya, walaupun itu hanya kesalahan minor ya. Tapi itu cukup mengganggu ya bagi orang yang awam ya. Walaupun kalau di jurnal itu seperti itu ya. Kalau di jurnal memang seperti itu ya. Jadi tapi kan ini dibaca oleh teman-temanmu ya atau di kelasmu nanti biar bisa dipahami lah. Kemudian terkait dengan gambar ya Mbak ya, gambar elips itu ya. Mohon gambar diberikan nomor ya Mbak ya. Oh iya, baik. Ya seperti biasanya. Dan juga Mbak juga merujukkan di gambar itu ya. Berdasarkan gambar di atas kayaknya ada saya menemukan di bagian pembahasan Mbak ya. Itu gambar di atas itu yang mana? Kan ada 2 gambar di atas ya. Atau 3 lupa saya. Nah itu kan saya nggak tahu ini gambar di atas itu yang mana kan. Jadi sebaiknya memang diberikan nomor ya Mbak ya, gambar. Gambar nomor berapa ya. Biasanya kan tergantung dengan babnya ya. Kalau bab 2 ya nanti ya 2.1 mulainya gambar pertama. Gambar kedua 2.2. Kemudian ada juga tadi awal kalimat yang menggunakan simbol ya Mbak ya. Seperti di halaman 48 itu. Jadi
awal kalimat diusahakan jangan menggunakan simbol ya. Jadi tidak langsung ke rumus gitu ya, tapi ada kata, ada sepatah dua patah kata lah. Oke. Kemudian saya masuk ke judul di sini. Dari judulnya ya, saya tertarik dengan kata-kata ekivalensi ya Mbak ya. Di mata kuliah LMH dulu, kita pernah belajar yang namanya relasi ekivalensi ya Mbak ya. Iya. Nah, itu apa bedanya antara ekivalensi di kuliah LMH dulu dengan ekivalensi di skripsi Mbak? Coba jelaskan Mbak. Kan sama-sama ekivalensi itu. Ya enggak, dulu kan ada relasi ekivalensi ya dulu ya di LMH ya. Refleksif, simetris, transitif itu loh. Ya enggak? Nah, bedanya apa ini? Karena kan Mbak dapat semua tadi, dulu pernah dapat LMH, sekarang skripsi tentang ekivalensi juga gitu. Ya, sambil nunggu itu gambarnya Bu Malang bagus. Coretannya Coretan abstrak. sebelum sempat hapus. Abstrak itu Bu, bagus. Paham nggak Mbak pertanyaan cerita Pak Zaki? relasi ekivalensi gitu dengan kata-kata ekivalensi situ. Atau Mungkin kamu bisa sambil share skripsimu. ya, coba berikan Jadi definisinya. jelas. Definisi ekivalensi apa sih di topologi itu? Ini ekivalensi topologi ya? Iya, Pak. Ya. Kamu Coba. kan ada Mbak definisi ekivalen. Coba berarti itu dua topologi ya Bu ya? Ya, tapi dia berawal dari sesuatu itu Mbak. Tahu dikatakan sama tahu itu kalau apa. Nah, itu ada definisinya. Masa saya kasih tahu? Nanti saya jawab. Ayo Mbak, mestinya nggak usah buka kamu bisa ada ini. kan definisinya? Mbak Julita sudah siap belum? Jangan-jangan belum siap ini ujian nih. Atau dipaksakan ujian nih. Nah, coba. Kita lihat belum, Pak. Bu. Halaman berapa Pak? Kamu ada yang kamu katakan dia tahu akan sama dengan tahu A sama dengan tahu B itu kalau apa? Definisi apa itu? Asalnya topologi sama kan di situ. Bab 3 ya? Dua, Pak. Lupa halaman berapa ya? Tapi yang nulis kamu tuh ini? Iya, Pak. Ini. Itu yang ekivalen basisnya atau topologinya? Basis. Mbak Julita? Iya, Pak. Coba dari judul apa judul? Ekivalensi topologi kan? Iya. Nah, di definisi ini kan topologi yang ekivalen kan basisnya ini, bukan topologinya. Jadi nanti bisa menunjukkan bahwa jika basisnya Ekivalen. sama ekivalen, maka topologinya sama gitu, Pak. Loh, coba saya mau lihat judulnya. Judulnya apa judulnya? Judulnya ekivalensi topologi di ruang berlama dan Nah, sekarang saya mau tanya definisi dua topologi itu ekivalen itu apa? Beda loh, ekivalen dengan sama beda loh Mbak. Ekivalen itu boleh berbeda, elemennya atau objeknya boleh berbeda, tapi dia ekivalen itu bisa. Tapi dia boleh, setahu saya ekivalen itu boleh berbeda. Seperti ini kan, dua basis kan boleh berbeda ya? Iya, Pak. Ya. Apa Mbak definisinya Mbak?
Ini kan judulmu tuh ini. Ya, Pak. Judulmu kan ekuivalensi topologi. Bukan ekuivalensi basis untuk topologi kan? Iya. Nah, kan itu. Di pembuktianmu itu kamu mengatakan topologinya sama kalau apa itu? Topologinya sama jika basisnya sama gitu, Bu. Yang beda berarti ini judulnya bukan ekuivalensi topologi tapi kesamaan topologi kalau seperti itu. Gimana Mbak Sari? Mbak Julita Sari. Gimana Mbak? Gimana? Oke. Tahu tempat saya? Iya, Pak. Coba di teorema utamamu, kamu menunjukkan ekuivalen, yang kamu tunjukkan ekuivalen itu seperti apa? Apanya yang sama, apanya yang ekuivalen begitu, sehingga kamu dengan bantuan referensi yang kamu gunakan itu dikatakan dia ekuivalen. Gimana Mbak? Coba lihat. Ini. Teorem. Ya. Nah, Ini kesamaan topologi ini, bukan ekuivalensi topologi. Tahu saya ekuivalen itu tidak harus sama. Gimana? Atau saya yang keliru nih, Bu Mala atau Bu Aulia? Iya Pak, ini Mbak, dulu saya juga pernah tanyakan yang ekuivalen itu apanya? Topologinya, Bu. Nah, sekarang definisi dua topologi ekuivalen itu apa? Nah, Ya, karena tadi itu yang definisi ekuivalen itu untuk basisnya. yang ekuivalen itu apa gitu loh? Yang ekuivalen topologinya. Nah, saya mau tanya definisi topologi yang Tapi kalau ekuivalen di sini, apa? nah tapi kalau di sini, ini kok topologi yang sama? Ya, berarti kan mestinya topologinya ekuivalen toh kalau melihat judulnya itu kan. Ini Ya, teorema yang utama tuh ini. ekuivalen itu kan, Nah, mestinya judulnya kan kesamaan dua topologi, kesamaan topologi gitu ya. Atau gimana? kalau lihat dari teoremanya jadinya sama topologinya, bukan ekuivalen. Kecuali kalau kamu punya definisi ekuivalensi dua topologi itu apa, kayak gitu. Iya. Mestinya ada itu. Kalau di aljabar kan ada namanya isomorfisme ya, isomorfisme atau ruang isomorfisme struktur aljabar ya. Itu kan ekuivalen ya. Itu ekuivalen. Ya, ekuivalen di aljabar itu namanya isomorfisme. Kalau di elemen ya, elemen satu himpunan itu biasanya nanti relasinya ekuivalensi. Ekuivalen gitu ya. Oke, gitu ya. Tolong dipikirkan ya, Mbak ya. Ya, Pak. Mbak Sari. Mbak Sari mau Mbak Julita nih. Oke, Bisa, Pak. tolong dipikirkan ya, biar nggak kesini semua. Kemudian seperti ini ya, sama seperti Mbak Mbak Riana kemarin ya, ada huruf apa kemarin L atau P itu pas saya. Nah, di sini ada menggunakan huruf G ya, Mbak ya. Oh ya. Nah, itu maksudnya apa huruf G itu? Kalau di sini ini maksudnya kalau di jurnal kan namanya generalized norm space. Nah, jadi G-nya itu dari generalized-nya itu, Pak. Jadi perluasan. Oh, gitu. Soalnya Mbak Riana kemarin itu diambil dari nama penemunya gitu loh. Soalnya yang menemukan ini juga namanya Kamran Alam kan, Pak. Jadi G sama K kan enggak. Oh, kok enggak K? Kok enggak enggak terserah dia ya? Oke, Iya. oke, itu dari kata generalized ya, yang diperumum. Sebenarnya itu masih terkait dengan pertanyaan Pak Zaki yang pertama tadi sih. Oh, jadi gitu. coba deh kamu pikir,
yang kamu teliti ini sebenarnya apa sih? Kamu mengatakan ekuivalen itu apanya sih, begitu kan? Yang dibilang Pak Zaki tadi. Nah, saya hampir sama sebenarnya dengan pertanyaan yang kedua. Artinya yang kamu teliti itu apa sih? Oh, ternyata yang diinin orang ini tuh ternyata begini loh, gitu nah. Nah, gimana Mbak? Coba jelaskan ke Pak Zaki. Saya kan awam Santai aja awam Mbak, nggak usah grogi, santai. Nggak apa-apa. Saya kan pembimbing DPA-nya Mbak Jelita toh. Iya. Pembimbingnya semua juga ini sama konti Mbak Yana kemarin. Jadi santai aja Mbak. Kan judulmu ekuivalensi toh Mbak, ekuivalensi topologi di ini dengan topologi di ini. Terus kamu menunjukkan, nah apa sebenarnya kamu maksud? Yang kamu ini kan. Ya, jadi di sini akan menunjukkan bahwa karena menunjukkan bahwa topologi di ruang bernorma dan ruang bernorma G ini sama. Karena sama ini makanya ruang bernorma G ini bukan perluasan dari ruang bernorma gitu. Nah, itu ya. Jadi bukan perluasan. Iya. Jadi gimana? Jadi di Kamran Alamkan itu kan mengatakan bahwa ruang bernorma G ini perluasan dari ruang bernorma. Namun Anirban Kundu ini menunjukkan bahwa ruang bernorma G ini bukan perluasan dari ruang bernorma dengan menunjukkan bahwa topologinya sama begitu. Untuk mengatakan dua topologi itu sama, apa sih yang harus ditunjukkan? Menunjukkan bahwa basisnya sama. Kalau basisnya sama, maka nanti berakibat topologinya sama. Basisnya sama atau definisi topologi sama bukannya X-nya sama dan tau-nya sama ya? Berdasarkan definisi tadi, kamu punya apa? Definisi yang tadi punya dua basis yang ekuivalen, maka topologinya sama. Jadi kayaknya kalau di itu tuh dia menyamakan definisi sama dengan ekuivalen ya, tapi sebenarnya ya hampir mirip. Tapi mungkin emang harus berhati-hati ya. Kalimat ekuivalen dengan sama. Mungkin intinya kan sebenarnya ini mau mengatakan bahwa ruang bernorma G itu bukan perluasan, sama aja kayak gitu ya dengan ruang bernorma. Kayaknya sih itu ya. Gitu, Mbak. Tapi dengan cara menunjukkan topologinya sama, gitu ya. Ya, kalau ada istilah lain tuh kayak homomorfisme itu loh. Iya, Pak. Itu kan ekuivalen itu. Iya. Semacam itu sebenarnya saya itu ekuivalen itu. Dia berbeda wujud, ya. Beda wujud tapi dia beda wujud. Ya, tapi kan sama. Ekuivalen. Ya. Enggak sih, kayaknya kalau ini tuh enggak deh kalau menurut saya. Kayaknya tuh dia tuh gini, Pak Jaki. Dia tuh punya ruang. Dia tuh mengatakan ruang ini tuh sebenarnya perluasan dari norma yang ada, tapi ternyata dibuktikan dia tuh punya sifat-sifat yang sama aja kok gitu kayak norma biasa. Yang sama itu kan sifatnya tuh, Bu. Sifat-sifat topologinya kan yang sama. Dan sifat bola dan basisnya itu sama jadinya itu. Oh, berarti elemennya juga sama ya, Bu ya? Ya, makanya dia mengatakan di situ dia menyimpulkan ini tuh nggak benar, ruang norma G yang dia definisikan itu bukan suatu perluasan gitu. Gitu, Mbak ya. Ya, Bu. Oh, berarti ini untuk X yang sama ya, Bu ya? Untuk timbunan X yang sama. Ya, jadi dia untuk X yang sama, yang satu mendefinisikan norm G, satu mendefinisikan norm biasa. Gitu. Iya. Jadi ini kasusnya nggak kayak homomorfisme itu, bukan. Iya. Oh ya. Ya, karena jadi dia lebih ke apa ya? Ada orang membuat definisi baru begitu, dibantah oleh yang lain. Definisimu tuh sebenarnya sama aja kayak gitu. Oh gitu. Tapi dia membantahnya itu dengan dengan topologinya ya. Topologinya itu maksudnya sifat-sifat yang ada di dalamnya itu sebenarnya sama aja, keanggotanya sama, bolanya sama gitu kan. Jadi mungkin kayak ada norm yang berbeda itu loh, Bu ya. Kalau misalnya kita punya norm 1 sama ada definisi lain, ada norm 2 kayak gitu dengan definisi yang sama, ternyata sifat-sifatnya juga masih sama aja gitu loh. Nah, dia menunjukkan sama itu dia dengan menunjukkan topologinya. Sama. Memang kalau orang di ruang belajar di ruang bernorma itu topologinya jarang dibicarakan ya. Kita kalau di ruang bernorma kan jarang berbicara topologi kan.
Nah, itu Biasanya jadi, sampai ke norma aja, iya, biasanya kan kita cuma sampai norm. Nah, ini penelitiannya si siapa Kundu ya Mbak ini ya, tahun 2019, dia membantah penelitian sebelumnya. Orang mendefinisikan norm G itu sebenarnya nggak tepat gitu. Nah, dia menunjukkannya topologinya. Saya juga pertama saya ketemu jurnal ini, kebetulan ini jurnal dari saya. Saya pertama baca jurnal ini juga agak aneh ya. Kenapa kok ditunjukkannya dengan topologinya? Cuma setelah saya lihat, dia punya definisi itu tadi, basis. Kalau dia punya topologi sama, basis sama, ternyata ini. Gitu, Mbak Julita. Ya. Saya juga belajar dari Mbak Julita sih sebenarnya. Kan dia yang belajar lebih dalam. Saya kan cuma ngasih jurnal. Ya. Nah, nyalain lampu sebentar. Sebenarnya ini lebih menarik lagi nanti kalau dibahas perluasannya yang benar itu tadi. Ya. Oke, lanjut ya Mbak ya. Oke, berkaitan dengan ruang topologi ya Mbak ya. Saya di skripsi Mbak kok menemukan 2 definisi topologi ya Mbak ya? Iya. Itu bedanya apa itu? Di 248, definisi 248 itu topologi metrik dan definisi 251 itu ruang topologi. Nah, itu bedanya apa Mbak? Definisi 248 sama 251. Dibuka sekalian di Zoom-nya aja, Mbak. Ya. Nah, kita di situ aja, Mbak. Halaman berapa ya tadi ya? Nah, halaman 18. Itu topologi metrik itu apa, Mbak? Saya baru Jadi di sini topologi metrik itu dibangun dengan suatu metrik gitu, Pak. Kalau Nah, itu disebut ruang bertopologi ya. ya. Nah, kemudian di bawah Anda menuliskan dengan demikian ruang metrik merupakan ruang topologi. Bedanya ruang topologi dengan ruang bertopologi apa, Mbak? Karena ruang topologi baru didefinisikan di definisi 251 setelahnya kan. Di halaman berapa lupa saya. Setelahnya pokoknya. Nah, itu apa bedanya, Mbak? Ruang bertopologi dengan ruang topologi. Apa Mbak Julita? Kok ini skripsimu toh? Harus buka-buka lagi. Jadi menurut saya kalau topologi metrik itu kan dibangunnya oleh metrik. Jadi suatu metrik suatu ruang topologi yang dibangun oleh metrik. Jadi ruang metriknya ini bertopologi. Sedangkan ruang topologi ruang topologi. Apa bedanya? Karena ya bedanya kan huruf ber kan. Apakah dia lebih khusus atau lebih umum atau sama sekali berbeda? Karena coba di scroll ke atas sedikit itu. Scroll ke bawah. Itu kan ada kata-kata ruang topologi kan. Dengan demikian ruang metrik merupakan ruang topologi, ya enggak? Sedangkan Anda Mbak belum mendefinisikan ruang topologi. Kamu mendefinisikan ruang topologi di mana, Mbak? Artinya belum boleh dimunculkan situ ruang topologi. Harusnya sebelum ini toh Mbak, kamu mendefinisikan ruang topologi? Ya lebih baik sebelumnya itu. Lebih pas kayaknya. Tapi Mbak nuliskannya di definisi 251. Iya. Oh, di 251. Oh, karena ini digabung dengan ruang metrik kemarin tuh ya Mbak, kamu pindah ya? Iya, Bu. Jadi awalnya dipisah gitu sih, Pak. Awalnya setelah 251 ya?
Awalnya setelah 251, cuman buat kemarin tuh nyambung jadi settingnya sama tuh ruang takut metrik juga. membingungkan. Iya. Oke. Gimana Mbak sebaiknya ini? Karena kayak ruang metodologi kan Ya sudah ini nggak masalah sih Mbak, taruh di belakang setelah definisi ruang topologi kayak kemarin. Cuman kemarin tuh saya berpikirnya karena mau digabung dengan metriknya ya. iya nyambung juga dengan ruang metriknya nyambung. Iya, tapi Iya. masalahnya belum mendefinisikan ruang topologi ya juga ya. Iya. Oke, betul. Saran Pak Ya, Jaki skip sebaiknya berarti. taruh di setelah definisi ruang topologi ya Mbak. Nah, sekarang coba jelaskan ke Pak Zaki itu ruang bertopologi maksudnya apa? Ada istilah ruang bertopologi ya tadi ya? Ya kan ada tau juga tuh itu. Disebut ruang bertopologi. Oke, pasangan X tau disebut ruang bertopologi. Apa sih maksudnya? Kamu punya apa? Punya ruang metrik XD. Nah, kamu sudah punya ruang metrik XD, berarti di dalamnya udah ada metrik tuh. Nah, kemudian tahu sebagai himpunan bagian terbuka dari X. Nah, itu. Di situ di aksiomanya itu kok tidak memanfaatkan D-nya itu loh. Saya yang bingung. Seolah-olah D-nya itu nggak kepake gitu loh, Mbak. Itu yang saya bingung itu loh. Gimana, Mbak, maksudnya? Seolah-olah nggak ada gunanya D-nya, metriknya itu loh. ini dari Seymour itu ya, Mbak ya? Iya, Seymour aja nggak di coba. Tulips. Oh, Seymour kaum series itu ya, Bu ya? Ada saya bukunya itu. Ya, ada. Kebetulan pernah ngajar topologi ya. Terpaksa dulu di UAD. Tapi tidak secanggih Bu Mala lah. Ya enggak, sama aja saya juga belajar. Nggak nyerempet ke analisis yang lain ya. Sekedar topologi sebagai himpunan, maksudnya sebagai teori himpunan gitu loh. Irisan gabungan. Ini dipakai dia apanya sih D-nya ya, jarak ya? Iya, untuk Mbak. Mengatakan apanya ya di ruang bertopologi. Iya, gitu. Kayaknya jadi emang kayak nggak kepake sih kelihatannya Iya. ya. Kok Tapi di memenuhi Mungkin di yang poin kedua itu loh, Bu. Ya nggak sih? Dia gabungan sembarang himpunan anggota. Jadi mungkin nggak kalau himpunan yang dia maksud di nomor 2 itu himpunan yang dibangun oleh si metrik D itu. Kayak misalnya himpunan terbuka itu kan kayak apa bola atau apa gitu kan. Nah, bola itu kan bisa kita notasikan sebagai apa jarak kan, Bu. Yang jaraknya kurang dari gitu loh. Yang D-nya kurang dari R misalnya gitu. Berarti ini taunya tertentu mungkin, ini. Tau... Mungkin. Iya, taunya ikuti dari definisi dari himpunan terbukanya. Dari D-nya itu. Himpunan terbukanya dari D. Terbukanya itu oleh metriknya D itu loh. Bukan sembarang topologi. Ya, betul. Iya, betul ini. Bisa tahu, jadi gitu. Ini tahu memang dia bilang tahu merupakan semua himpunan bagian terbuka dari X. Oh, berarti D-nya terpakai di itu kali ya, di terbukanya. Oh, definisi himpunan terbuka. Oh, gitu. Iya. Ya. Kalau dilihat dari aksioma 1, 2, 3 nggak kelihatan, nggak ada DD-nya ya. Oh, iya. Definisi kemungkinannya di yang nomor 2, cuman nggak kelihatan ditulisnya itu belum ditulis gitu loh. Oh, iya. Definisi terbukanya kan di atasnya. Oh, ini. Oh, iya, definisi terbukanya kan. Makanya kemarin kenapa ini dipindah di sini ya, Mbak ya? Karena di atasnya kan definisi himpunan terbukanya gitu, Pak Zaki. Oh, ini gimana yang di atas definisi terbuka. Yang jawab malah dosennya gimana ini? Iya, betul. Ya, make sense, Bu. Ya. Ya, saya juga merasa bersalah ya. Tadinya ini dia taruh di setelah ruang topologi, terus gue suruh pindah sini. Gue lupa. Kenapa sih kemarin? Alasannya lupa ya, Bu. Saya jadi lupa. D-nya itu, ya betul. Ternyata karena ada terbukanya, terus gue suruh deketin gitu ya, Mbak, kemarin. Oke. Kamu udah ada definisi DXR belum?
Gimana, Bu? Kamu udah ada definisi BXR belum sebelumnya ini? Coba BXR. atasnya. Kalau Bulat. BXR kan harusnya ada Oh, metriknya. ini ada ya. Nah, ini ada Bola metriknya kan, Oh, bola iya. terbuka. Nah, baru kepakai di sini D-nya Ini kelihatan. delta atau D ini? Delta, Pak. Tapi Oh, delta itu deltanya. jari-jari. Ini D-nya metriknya di sini, Oh, deltanya kan D-nya. Oh, Delta D-nya delta. jarak jari-jari maksimalnya. pergerakannya. Oke. Ini Jari-jarinya deltanya. ini Oh, di R ya ini ya. Iya. Di R ya. Oh, oke, ini R semua ya, nggak pakai Di R komplek ya. apanya? Topologi metrik ini kamu Real. pakai untuk apa sih, Mbak? Kok saya lupa ya? Kayaknya kok nggak kepake ya topologi metrik ini. Ayo, gimana? Sebenarnya Itu ada cuma dipakainya gambaran nggak? aja sih untuk membedakan. Oh, untuk Kan ada membandingkan, topologi membedakan. Ya. Oke. Ya, lanjut. Oke, Mohon kemudian maaf. di sini Agak lupa. ruang vektor apa? Mbak menggunakan real semua ini ya, Mbak ya. Iya, Pak. Nah, kenapa Mbak mendefinisikan ruang vektor itu atas lapangan? Itu kan sia-sia apa ya namanya? Mubadir lah, Mbak mendefinisikan terlalu abstrak. Tapi yang dipakai real terus gitu loh. Coba dibuka di definisi ruang vektor. Nah, itu kan lapangan loh, Mbak. Lapangan itu apa, Mbak? Nah, kan Mbak tulis itu toh. Saya hanya menanyakan apa yang Mbak tulis loh. Nah, itu lapangan, Mbak. Ayo, kalau lupa ya lupa aja bilang. Ya, lupa, Pak. Lupa ya. Oke. Kamu pernah saya tanya tentang lapangan, tahu Mbak, yang kamu sebutkan tadinya dia tulis lapangan tuh, yang ada syaratnya banyak. Saya bilang, nggak usah Ya. ditulis ya Mbak ya ini, karena banyak benar. Aku bilang gitu, Oh ya. mana? Di kuliah par Karena kamu tulis, pertama, di halaman pertama kedua bukunya Rob Bartel, ingat saya. nah, Ada dia tulis Sampai lapangan. hafal Pak Zaki. ada Tapi saya 12 setelah hapus, ada 12 atau 10, 12 iya, saya. syaratnya banyak banget kan. Jadi pikirku ini jadi kayak membahas yang ini loh, jadi nggak Iya, fokus gitu ya. Sedangkan ruang vektor ini kepakai cuma sedikit. dikit ya. Nah, Nah, lapangan aja kamu sebutkan. Apa sih lapangan itu? Kan kamu udah pernah loh Mbak ngetiknya. Iya, Bu. Sebentar. Mana? Lapangan itu apa sih? Setaumu aja lah yang paling gampang. Lapangan itu suatu himpunan F yang didefinisikan dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Terus? memenuhi bla 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 itu ya. Itu 1 sampai 9 itu ya. Ya. Oke. Ada sifat Ya, kan banyak toh ini tadinya dia ketik, terus saya bilang kayaknya ini aja deh. Ya. Dihapus aja karena nggak terlalu urgent ya. Ya. Kecuali Tapi kalau karena nggak diketik ya, jangan sampai dilupain Mbak. kecuali kalau di skripsinya Mbak itu lapangannya nggak cuma R aja. Ada kompleks, ada rasional itu kan nanti mungkin itu karena dia pakainya cuma R kok itu. Iya, kalau R ya lebih amannya sih langsung atas R aja. Tapi ya boleh aja atas lapangan. Cuman ya kayak mubadir gitu loh, Mbak. Oke. Kemudian berarti di deskripsinya Mbak kan ada banyak ruang di sini ya Mbak ya. Ada ruang vektor, ruang topologi, ruang bernorma, ruang bernorma G gitu ya Mbak ya. Coba jelaskan apa kaitan antara semua ruang itu. Apa Mbak kaitannya apa? Hubungannya apa antara ruang itu? Ruang vektor, ada ruang topologi, ada ruang bernorma, ada ruang bernorma G, ada ruang metrik lagi. Jadi ada 5 ruang ya Mbak ya. Enggak cuma ruang apa 402, 401 gitu ya. Coba Mbak jelaskan Mbak. 313. Coba.
Kalau dari yang ruang metrik, ruang bernorma dulu ya, Pak. Jadi ada sifat ruang metrik itu maka ruang bernorma maka ruang metrik. Iya, Po? Iya. Enggak. Iya, Po? Iya, Pak. Ruang bernorma maka ruang metrik, sehingga nanti di ruang bernorma itu berlaku sifat ruang metrik, begitu. Kayaknya kamu tulis toh, Mbak, di skripsimu. Kamu tuliskan? Iya, Bu. Ada ya? Oh iya, kita iya nggak apa-apa, diomongan nggak apa-apa. Berarti kita bisa mendefinisikan norma dari metrik ya, berarti ya? Ya. Oke. Kalau berarti setiap ruang bernorma, maka ruang metrik. Kalau belum tentu sebaliknya. Kalau ruang metrik, apakah juga ruang bernorma? Belum tentu sebaliknya. Belum tentu ya. Oke, sekarang kalau ruang topologi. Kalau ruang topologi, apakah dia juga ruang bernorma? Tidak, Pak. Tapi ruang bernorma adalah ruang topologi dengan topologinya dibangun oleh norma. Oh, contohnya tadi ya, yang bola tadi ya. Iya. Oke. Kalau ruang vektor? Kalau ruang vektor, kaitannya dengan ruang-ruang yang tadi apa? Apakah semuanya itu ruang vektor? Dipakai untuk ini, ruang bernorma. Berarti yang ruang vektor ruang bernorma itu berarti pasti ruang vektor ya? Iya. Jadi X-nya di ruang bernorma itu adalah ruang vektor. Iya, Pak. Iya. Kok saya ragu-ragu ya? Apa tadi? Apakah setiap sambil balesin WA emak gue ya? Apakah setiap ruang bernorma itu ruang vektor? Gimana, Mbak? Kalau di sini banyak ruang, nanti saya agak bingung juga. Ruang vektor, ada ruang bernorma, ruang metrik, ruang topologi, nyampur di satu gitu. Lagi mau masuk ruangan yang mana dulu? Lah ya itu, yang ada AC-nya ya. Ruangan yang ada CHR-nya gitu, Ge. Yang ada AC-nya, tapi yang bukan di lantai 4. Yang dingin lah AC-nya. Jadi milih. Yang ada. Berarti hamil dulu, nanti ditaruh di 101. Yang ada kulkasnya. Kan lantai 1 khusus untuk ibu hamil, kata Jaim. Oh, gitu. Gimana, Mbak? Ruang vektor hubungannya dengan ruang bernorma apa? Kamu mendefinisikan ruang bernorma pakai ruang vektor kan? Iya toh. Ruang vektor. X-nya adalah ya, ruang bernorma, coba definisi ruang bernorma. Jadi definisi ruang bernormamu tuh kayak mana sih? Oh, harus pakai ruang vektor ya, bernorma ya? Iya, dia harus ruang vektor. Padahal ruang metrik enggak ya kayaknya ya? Kalau ruang metrik malah himpunan tak kosong aja. Biasa aja bisa ya? Ya, makanya ruang bernorma itu kan lebih sempit, ya, lebih khusus. Kenapa harus pakai ruang vektor ya? Karena dia harus linear. Coba lihat definisi ruang bernormamu, coba tampilin. Oh, coba Mbak. Nanti kelihatan. Jadi saya malah baru ngeh ini. Nah, ini tadi kelewatan kamu definisi ruang bernorma kok. Mana ruang bernorma? Ini kan ada contoh nih. Iya, itu contoh-contoh juga masih kurang menurut saya. Bisa ditambahin nanti ya Mbak ya. Contoh-contoh kayaknya juga masih kurang ini. Ini Pak. Oh, ruang vektor atas R kan, lapangannya R ya? Lapangannya dia hanya R sebenarnya. Norm itu panjang atau ya? Ada juga yang mendefinisikannya dengan bukan ruang vektor aja, ruang linier. Ya, sama aja. Ya, makanya ruang linear ya ruang vektor. Ruang linier gitu. Iya, sama. Tapi jarang sih. Kalau di aljabar itu ruang linear itu ruang vektor sama, Bu? Atau beda kalau di analisis ya? Beda. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa disebut ruang linier, tapi dia ruang vektor. Kayaknya sih. Ada ya? Lupa. Oke. Ya. Oke, Mbak. Nanti kalau dilihat irisannya itu nanti mungkin kelihatan mungkin ya, atau gimana ya? Oke, nantilah ya Mbak ya, waktu di revisi nanti ya Mbak ya. Ya.
Oke. Kemudian terkait dengan basis ya Mbak ya, basis topologi ya Mbak ya. Iya. Kalau di ruang vektor kan ada istilah basis juga ya Mbak ya. Iya. Nah itu di skripsi Mbak juga mengatakan bahwa ruang Bohr-Norma kan ruang topologi ya. Dia juga sekaligus ruang vektor kan. Nah Mbak menggunakan istilah basis, di situ menggunakan istilah basis. Nah pertanyaan saya ini basisnya yang mana? Kemudian kan kalau basis ruang vektor kan dia merentang dan bebas linear ya Mbak ya. Iya. Nah sedangkan definisi basis untuk ruang topologi apa Mbak? Kan beda loh kayaknya. Pakai gabungan-gabungan tuh ya. Iya Pak, beda. Nah tapi Mbak menggunakan istilah yang sama gitu loh. Karena ruang yang Mbak yang pakai itu dia juga sekaligus ruang vektor gitu loh Mbak. Kira-kira ada nggak hubungan antara basis pada ruang vektor dengan basis pada topologi? Orang aljabar juga punya basis kok ya. Oh iya, Oh iya, basis untuk ring juga ada, ring. Terus basis untuk ruang vektor, untuk modul itu ada semua. Agak-agak lupa. Jadi gimana Mbak, sama atau tidak? Sepertinya Secara sih definisi itu kayaknya sih sama nggak sih? Ada, menurut saya ada. Hubungannya saya Basis itu di mana-mana yang namanya basis itu pasti seperti ini. Coba apa Mbak kira-kira? Kalau basis di ruang topologimu apa dulu? Basis itu apa sih gitu? Secara mudahnya basis itu adalah setiap anggota tau itu bisa dibentuk merupakan gabungan dari anggota-anggota B. Nah, ini sama seperti di ruang vektor berarti. Berarti intinya itu cuma kalimatnya aja berbeda ya. Nah, kalau di aljabar itu gimana? Bebas linear itu kan ya? Yang merentang Bu. Jadi kombinasi linear ya? Ya, setiap vektornya bangunnya itu ya Pak ya. Ya, setiap vektornya itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Nah, sebenarnya hampir sama sih ya. Nah, bebas linearnya ini tuh biar untuk menjamin ketunggalan ketunggalan bentuk kombinasi linearnya itu. Jadi sebenarnya ada hubungannya. Ya. Cuman Nah, kalau kalimatnya berbeda ya. Ya, kalau di ruang topologi apakah juga tunggal nggak seperti di ruang vektor? Basis di ruang topologi tunggal nggak, Mbak? Enggak, Pak. Ya, saya juga mau tanya ini, apakah ruang topologi itu selalu memiliki basis? Jangan-jangan nggak punya basis nanti. Yang kedua, apakah? Oh iya, ada. Sepertinya ada sih Pak. Apakah ada ruang topologi? Coba. Kamu kalau punya ruang topologi, apakah kamu bisa apakah basisnya tunggal? Basisnya cuma satu? Ya, basisnya tunggal enggak? Banyak. Bisa lebih dari satu ya? Banyak. Oh, bisa banyak. Berarti iya, basisnya kan? Itu tidak tunggal. Kan definisinya ekivalensi ya? Kan dua basis tadi. Ya, apakah kalau di ruang vektor kan kombinasi linearnya kan tunggal ya? Karena ada syarat tambahan yaitu bebas linear. Nah, kalau di ruang topologi, apakah setiap anggota dari topologi itu apakah bentuk gabungannya itu tunggal enggak, Mbak? Misalkan anggota topologi itu ini, misalkan A itu gabungannya itu tunggal seperti itu atau bisa yang lain? Atau sekedar dapat dinyatakan sebagai gabungan-gabungan dari anggota dari B gitu? Bisa menyatakan gabungan dari anggota-anggota B itu sih Pak. Tapi nggak harus tunggal ya? Iya, tidak tunggal. Ya nanti dilihat lah. Saya kurang tahu ini. Berarti basis itu kan tidak tunggal ya Mbak ya? Iya. Basis tidak tunggal. Kemudian tunggal. Tadi pertanyaan Pak Jaki, kamu paham nggak? Apakah kalau anggota tahu itu bisa dibentuk dari anggota B itu apakah tunggal?
Ya, gabungan-gabungannya apakah tunggal? Gitu. Gabungannya apakah tunggal? Apakah ada anggota yang lain digabung bisa menyatakan tahu? Paham nggak kamu? Ya, maksudnya ada dua gabungan yang berbeda tapi menghasilkan anggota yang Bisa sama. nggak? Anggota topologi yang sama. Bentuk gabungannya tunggal nggak? Mungkin dari contoh aja ya. Ada contoh? Kamu punya contoh ruang topologi ya? Contoh basis. Ada kan? Coba tampilin di situ, nah. Nah, coba lihat dari contoh basis. Bisa nggak bikin dua basis yang berbeda? Kalau tadi kan Mbak Julita bilang, mungkin aja basisnya itu berbeda kan gitu. Kalau gitu coba dari contoh aja. Dari contoh basismu, mana contoh basis? Mana Yang gabungan-gabungan banyak itu loh, kayaknya saya lihat di belakang-belakang. Ya termasuk itu belum ada simbolnya ya Mbak ya, nanti ya. Oh iya Pak. Daftar simbol, kayak gabungan-gabungan yang aneh-aneh, bukan yang biasa tuh, tolong dimasukkan ya. Oh iya. Itu maksudnya apa? Kan itu kan nggak umum ya. Nah ini dah basisnya ya. Untuk anggota atau yang lain bukti analog. Maksudnya apa analog, Mbak? Sama Pak. Beda. Analog. Kalau sama ya ditulis sama aja. Bukti analog. Menyesuaikan. Kenapa nggak ditulis semua? Atau kebanyakan? Kebanyakan Pak. Oh kebanyakan. Ada berapa nanti? Nggak kebanyakan deh Mbak ini. Kalau misalnya ditulis, Cuma ini kan berarti kamu membuktikan apa ini? Kalau mau membuktikan ini B ini merupakan basis, berarti yang kamu buktikan apa? Untuk setiap apa? Setiap anggota tahu itu bisa dibentuk dari gabungan anggota-anggota B. Ya. Nah, untuk setiapnya kan ini cuma berapa ini? Kenapa? Ya, oke. Cuma satu ya. Coba saya mau tanya Mbak, itu himpunan kosong itu gabungannya siapa? Sama siapa? Sebenarnya gabungannya. Ayo. Sebenarnya himpunan kosong itu kan selalu ada di suatu himpunan Pak, sembarang. Oh, basisnya itu bisa himpunan kosong toh? Jadi kalau tidak ditulis himpunan kosong juga himpunan kosong tuh ada di dalam himpunan gitu. Oh, basis tuh himpunan kosong tuh bisa basis masuk. Iya. Kalau di bukunya Munkers itu nggak ditulis, tapi kalau di buku Seymour itu ditulis. Nah, kenapa sih sebenarnya alasannya apa Mbak? Tadi kenapa? Kenapa sih kosong itu kalau di basis itu kadang ditulis, kadang enggak? Pernah tahu waktu itu saya jelaskan kenapa? Ya. Gimana Bu? Bentar Bu. Itu loh, himpunan kosong tuh loh. Kalau nggak ditulis apakah bisa coba? Apakah juga basis kalau himpunan kosongnya diambil? Iya, ya gitulah. Kalau himpunan kosongnya diambil, ya hapus. Yang tidak ada di dalam basis itu termasuk tetap basis. Nah, kenapa? Karena himpunan kosong itu gabungan dari siapa? Himpunan dari semua himpunan. Enggak, himpunan kosong kan anggota atau ya? Kan anggota atau itu. Himpunan kosong kan anggota atau ya? Iya. Nah, katanya B itu basis untuk tau. Berarti himpunan kosong juga dapat dinyatakan sebagai gabungan dari anggota-anggota dari B kan berarti? Iya. Nah, anggota-anggota B yang mana? Kalau dari B-mu itu gimana? Kalau B itu kan ada himpunan kosongnya. Kalau nggak ada. Ya, karena saya dulu pernah baca itu nggak pakai himpunan kosong kayaknya. Nggak masuk di basis. Ya, karena dia itu berarti bukunya itu kayak di buku coba Munkers siapa ya yang bukunya tebal itu? Munkers ya. Dia itu selalu menganggap himpunan kosong itu pasti subset dari general topologi bukunya, ya. Ya, general topologi itu J. Munkers. Ya, betul. Nah, itu kenapa? Karena himpunan kosong, kenapa Mbak? Subset dari semua himpunan.
Jadi ada yang tidak menuliskannya gitu loh, Mbak. Hmm. Jadi kalau tadi saya lihat di bawah itu kadang-kadang Mbak Julita di basisnya itu himpunan kosongnya ditulis, kadang-kadang enggak Enggak. ditulis. Nah, itu Oh, apakah ada beda apa oh enggak gitu? ya, itu malah kelewatan saya. Ya itu, ya gitu Pak. Maksudnya gimana deh kalau gitu? Penting loh ini basis Maksudnya ini. ada apa enggak? Ada tapi enggak ditulis atau sudah kesepakatannya seperti apa gitu aja? Ya Karena yang di bawah. ditanyakan Pak Zaki itu nanti biar notasinya tuh sama semua gitu ya Pak ya. Mm-mm. Ya di Maksudnya tuh Kalau jadi nggak saya dulu berbeda-beda gitu ya. jarang saya tulis. Kalau saya dulu nggak saya tulis saja karena sih itu. himpunan kosongnya. Ya Soalnya karena kan di contoh-contoh di bawah itu ada yang nggak ditulis yang kosongnya. Nggak ditulis, iya. Ya, kayak di contoh Baiknya gimana 2516, aja gitu. 2514. Maksudnya jadi dibikin konsisten aja gitu loh. ya, Mau nanti kesepakatannya mau himpunan kosongnya ditulis apa? tidak ditulis aja. Oke, masih oke ya, lanjut ya. Coba di halaman itu Mbak, di pembahasan di halaman berapa tadi? Di halaman 51 Mbak. Ini pembuktian teorema paling utama ini ya. Ini apa? Oke, di BG itu ya, BG halaman apa tadi? Halaman 50 ya. 50 atau 51? Ya. BG itu bola ya, Mbak ya. Iya, bola terbuka. Menggunakan definisi D-nya adalah metriknya apa ini metriknya? Metriknya dari normnya itu ya, itu ya. Iya. Oke. Kemudian halaman 51 ya Mbak ya, dari pembuktiannya ini ya. Oke. Kenapa diambil T-nya minimum dari T aksen sama T double aksen, Mbak? Di halaman 51, baris keempat. T-nya itu apanya toh, Mbak? T di situ sebagai apa? Berdasarkan lema 327, bla bla. Ini sampel loh ini. Saya ada beberapa langkah-langkah yang mau saya tanyakan, tapi saya mau tanya itu. Termasuk sama dengan X tadi juga itu kenapa? Yang digabung dua itu loh, gabung-gabung itu loh. Gabung-gabung BGXR sama dengan X itu juga kenapa? Sehingga BG adalah basis untuk ruang topologi X. Nah itu. Mungkin itu terlalu jujur gitu ya Pak? Ya. Harusnya Ya. apa gimana dijelentrehkan dulu, gimana jadinya X gitu, apa Ini kan gimana? teorema utamamu jadi mestinya ini menguasai. Maksud tadi, apakah himpunan kosong itu anggota dari BG gitu loh tadi kan? Iya, himpunan kosong anggota dari BG. Anggota loh, bukan subset loh. Berarti kan berarti memenuhi itu, nanti memenuhi syarat keanggotaannya BG. Oke, itu dulu Mbak. Kenapa T sama dengan dipilih Ya, yang minimum? T-nya minimum Tujuanmu dulu. apa sih itu? Coba lihat-lihat. Enggak kalau Di kan halaman sering 51. kalau membuktikan yang di analisis real kan sering tuh mengambil yang minimum. Kayak Apa sih epsilon biar ngapa? apa waktu membahas tentang limit
Konvergen itu kan memilih delta itu ya Pak? Ya mengambil yang minimum itu, deltanya yang minimum Ya. atau yang maksimum. Itu kan ada makna, mungkin mirip-mirip itu. Menurut saya ini sih Pak, supaya BGZT-nya ini itu subset dari BGZT aksen dan subset dari BGZT 2 aksen. Oh, biar Jadi masuk yang semua paling, ya. Oh, cari yang paling kecil gitu ya. paling kecil. Oh, ya. Oke, ya bisa ya. Oke, biar masuk semua ya. Ya. Oke, kemudian karena BGZT tidak kosong. Loh. BGZT tidak kosong ya, Mbak ya? Kenapa nggak kosong, Mbak? Ini berdasarkan Apa contoh elemennya? elemennya yaitu ada Z, berarti Z elemen BGZT. Oh, Z. Makanya tidak masuk. Terus sama dengan X itu dari mana itu? Gabungan-gabungan itu? X anggota X. Dari ini Pak, definisi yang basis, ada definisi basis yang sebelumnya itu ada ini. Itu kan belum basis toh? Itu kan mau ditunjukkan dia basis toh? Iya. Bukan karena dia basis toh? Sama dengan X. Iya. Kan kita belum tahu BG itu basis. Justru mau ditunjukkan BG itu basis kan? Oke, itu udah Jadi lewat. kalau bola-bola terbukanya itu digabung itu nanti bakal membentuk X, himpunan X gitu, memenuhi himpunan X gitu Pak? Bukan memenuhi, sama dengan. Iya, berarti. Lah ya kenapa gitu loh. Nanti saya jelaskan ya di revisi ya Mbak ya. Oh, iya, ini kayaknya udah kamu jelaskan dulu sama saya Mbak, yang kamu bilang bolanya kecil-kecil digabung nanti maka jadi X. Gimana coba jelaskan ke Pak Zaki, bisa nggak coret-coret situ? Yang sulit ya ini. Ya. Kalau harus coret-coret ya. Kalau ini apakah ini saling asing nggak Mbak antar BG dengan BG yang lain? Atau bisa beririsan? Bisa beririsan Pak. Oh, bisa beririsan. Jadi Jadi kalau saling asing ini bagus ini sifatnya. Kalau saling asing itu malah ada nanti malah. Tapi ini nggak saling asing toh Mbak? Enggak. Kalau saling asing malah jadi khawatir jadi gabungannya tidak membentuk X. Oh. Ini bahaya kalau dia saling asing ini malahan. Kalau saling asing nanti malah belum tentu basis. Malah tapi nanti connect sama itu ekivalensi, relasi ekivalensi. Jadi satu-satu itu tadi ya. Relasi ekivalensi itu dia akan mengakibatkan adanya partisi yang saling asing. Kalau digabung sama dengan himpunan itu sendiri. Tapi itu enggak kayaknya. Oke, cukup ya Mbak ya. Oke, untuk yang bagian kesimpulan udah bagus. Untuk yang abstrak tadi saya mau tanya tapi sudah terjawab ya. Karena ada kata-kata yang agak kontradiksi ya. Ruang bernorma G merupakan kasus khusus dari ruang bernorma. Tapi di kami lewat ada yang mengatakan ruang bernorma G merupakan perluasan dari ruang bernorma. Itu ya, tadi sudah sempat disinggung tadi ya. Oke. Nanti beberapa hal akan saya kirimkan nanti ya Mbak ya di file revisi, di coret-coretan. Oke, terima kasih Bu Mala. Baik, terima kasih Pak Zaki, Mbak Julita, nanti dicatat. Nanti rekamannya ini saya kirimkan supaya Mbak Julita bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi yang tidak terjawab ya. Oke, kita langsung ke Bu Aulia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Mbak, coba dibuka di intisari.
Ini, Bu. Nah, itu ada Mbak Julita tulis ruang bernorma G di paragraf pertama ya. Ya. Ruang bernorma G merupakan kasus khusus. Nah, itu tadi saya tanyakan tadi tuh barusan. Iya, itu belum terjawab ya jadinya ya. Loh, ya bagus lah. Belum terjawab. Ya, kenapa bisa khusus? Kasus khususnya seperti apa? Ya, terus Paragraf berikutnya. halaman 11 coba Mbak. Kayaknya yang kasus khusus tuh kamu buktikan nggak sih Mbak? Kayaknya ada ya teoremamu. Yang iya, Bu. Ada Yang kan? dimaksud Ruang bernorma dibentuk dari ruang bernorma G. Nah, berarti udah ada jawabannya kan sebenarnya? Ya harusnya begitu. Kamu nulis kalau kamu tuh nggak paham pertanyaan atau gimana tuh Mbak Jan? Belum sahur mungkin, Bu? Harusnya udah ada jawabannya itu. Belum sahur. Saya tuh sebenarnya ingat, cuman masa saya kasih tahu. Masa harus dipancing. Nggak apa-apa Bu, ini memang saya gunanya di sini buat mancing Bu. Biar nggak saya yang jawab maksudnya. Itu udah Mbak Julita udah tulis sih, saya pernah lihat ya. Oke, di halaman 11 Mbak. Definisi 233. Temu nggak Mbak? Oke itu. Ini jika vektor 0 adalah kombinasi linear non-trivial. Apa Mbak non-trivial itu Mbak? Non-trivial itu penyelesaiannya tidak nol. Jadi, Itu penyelesaian non-trivial. Tidak bernol. Beda. Penyelesaiannya. Ini sekalian di cross check sama Pak Zaki nih yang ini bukan penyelesaian tahu. Ini bukan penyelesaian loh. Kombinasi linear non-trivial, bukan penyelesaian non-trivial loh. Oh ya, berarti kombinasinya tidak nol. Kombinasi linear non-trivial itu apa maksudnya? Tidak nol. Itu nol semua? Yang tidak nol apanya? Skalarnya. Jadi gimana? Ada skalarnya. Jadi di sini ada kombinasi linear ini sama dengan nol. Tapi di sini, ya contohnya ini. Jadi dapat membentuk vektor 0, tapi C-nya itu ada C1 dan C3 dan C4 yang bukan 0. Oke, jadi kalau misalnya trivial itu berarti semuanya 0 ya. C1 sampai Cn-nya dia 0, itu kan pasti ya kan? Yang mau kamu cari adalah ada yang tidak 0 gitu ya? Atau harus semuanya 0? Kalau semuanya 0 itu bebas linear, Pak. Kalau semuanya tidak 0 gitu. Semuanya tidak 0. Kalau dia semuanya tidak 0 atau tidak semua 0? Ayo beda loh. Ada yang tidak 0 dengan kalimat. Atau semuanya tidak 0. Ada yang tidak 0. Oke. Di contoh itu 0 tidak 0 semua. Tidak 0. Oh, ada yang 0 ya? Ada yang 0. Ada yang 0. Ya. Oke lah, aman. Ya. Gitu. Nah, terus ini di bawah berarti ada kesalahan ketik sedikit ya, Mbak ya. Ini harusnya berarti perkalian antara skalar sama vektornya kan ya? Iya, Bu. Oh iya tuh. C3 kali plus ditambah C4 kali gitu ya. Nggak kelihatan tadi. Kelewat sama Pak Zaki ya. Iya. Manusia. Iya. Terus jam segini, Bu. Coba tadi jam 7, jam 8. Iya, coba tadi jam 7 belum ngantuk kan kelihatan sama Pak Zaki, ketahuan. Lu kurang banyak, Zak. Iya, jadi sahurnya cuman itu ya. Gereh. Iya, terus. Udah ya, Mbak. Terus yang halaman 38.
Nah, yang coba atas Mbak definisi. Oh, ini benar-benar. Coba di bawah. Nah, di 39 coba mungkin. Ada contohnya ya, Mbak ya? Iya, Bu. Coba lihat contohnya, Mbak. Kelewatan. Contoh 2514 ini. Ini kan kamu memberikan himpunan X, kemudian ada tahunnya ya. Nah, ini contoh apa sih Mbak ini, Mbak? Ini contoh subbasis, Bu. Contoh subbasis. Dia itu Dia bukan subbasis. Subbasis. Yang mana? Yang dia basis tapi bukan subbasis. B-nya ini kebalik. bukan subbasis. Gimana, Mbak? B itu bukan basis, tapi dia subbasis. Yang B ini, coba bisa diterangkan nggak kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi di sini B-nya itu bukan merupakan basis untuk topologi tau, karena ada himpunan singleton C, elemen tau, yang tidak dapat dinyatakan dari gabungan anggota-anggota B itu. Oke, jadi si B ini dia bukan merupakan basis. Kemudian, tapi di lain pihak, irisan berhingga dari B-nya ini, yaitu A, B, C, C, D, dan singleton C ini merupakan... Ini kalau diiris jadinya ini? Iya, jadinya basis untuk topologi tau. Nah, ini kan berarti yang di bawah ini yang ada himpunan ABC, himpunan CD, dan himpunan C ini kan dia merupakan basis, ya. Nah, nanti menyalahi nggak sama yang di atas itu? Kamu punya basisnya itu, ini balik lagi sih ke konsistensian kamu buat menuliskan basis itu, apakah nanti ada apa himpunan nolnya itu mau dituliskan atau enggaknya gitu. Nanti akan masalahnya sama seperti yang tadi dibilang Pak Zaki kan ya Mbak ya? Iya, Bu. Nah itu nanti coba supaya apa ya, nanti dicek lagi supaya nanti konsisten seperti apa gitu. Mau ditulis apa enggak gitu ya. Oke. Sudah Bu Mala, saya nambahin dikit aja. Udah banyak banget ini. Terima kasih Bu Aulia. Sebentar aja. Mbak Julita, kami mau berembuk dulu. Mbak Julita, jangan jauh-jauh dari WhatsApp, nanti saya WA. Silakan Mbak Julita keluar dulu dari Zoom ya. Nanti saya WhatsApp kapan harus masuk. Silakan.